Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sahabat YouTube dimanapun berada? Semoga diberikan kesehatan, kekuatan, kenikmatan, dan kebahagiaan dalam menjalani hidup dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih masih setia di channel YouTube kami. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengupas permasalahan keberadaan Alfamart dan Indomart di Kabupaten Bengkulu Selatan. Akhir-akhir ini keberadaan Indomart dan Alfamart di Kabupaten Bengkulu Selatan cukup mendapat sorotan dari masyarakat. Ini bermula dari pernyataan Bupati Bengkulu Selatan Bapak Gusnan Mulyadi yang menyebut tidak akan memperpanjang izin Indomart dan Alfamart, yang mana dari 20 gerai Indomart dan Alfamart se-Bengkulu Selatan itu mayoritas izinnya akan berakhir pada bulan Oktober tahun 2022 ini. Nah, akankah setelah Oktober 2022 nanti keberadaan Indomart dan Alfamart akan tutup dan akan hilang dari Kabupaten Bengkulu Selatan? Ini sedikit yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kalau secara pribadi saya mengapresiasi pernyataan Bupati Bengkulu Selatan yang begitu bersemangat dalam memajukan pelaku UMKM dan usaha-usaha rakyat di Bengkulu Selatan, yang mana beliau menyebut bahwasanya keberadaan Alfamart dan Indomart di Kabupaten Bengkulu Selatan ini belum memberikan kontribusi yang positif terhadap kemajuan UMKM, terhadap kemajuan usaha-usaha rakyat. Begitu juga keberadaan Alfamart dan Indomart di Kabupaten Bengkulu Selatan belum juga memberikan kontribusi positif dalam memberikan CSR-nya atau tanggung jawab sosial perusahaan. Namun secara pribadi saya mengakui bahwasanya ada plus minus dari keberadaan Alfamart dan Indomart di Bengkulu Selatan. Pelayanan Indomart, servisnya yang diberikan ke masyarakat, ke pembeli lumayan bagus, sangat bagus. Juga memberdayakan karyawan-karyawan lokal. Begitu banyak karyawan-karyawan, pegawai-pegawai Indomart itu diberdayakan dari masyarakat-masyarakat kita. Artinya keberadaan Alfamart Indomart begitu memberikan membuka lapangan pekerjaan terhadap masyarakat kita. Namun kita akui juga benar apa adanya pernyataan Bupati Bengkulu Selatan bahwasanya keberadaan Alfamart dan Indomart itu dalam tanda kutip tidak begitu bersahabat terhadap usaha-usaha masyarakat, terhadap pelaku UMKM, terhadap produk-produk lokal yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun, apakah dengan alasan tersebut bisa pemerintah Bengkulu Selatan menutup keberadaan Indomart? Ini yang menjadi pertanyaan serius, dan juga mungkin banyak muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini di masyarakat. Kalau pendapat saya secara pribadi, ini pendapat saya secara pribadi, saya meragukan pemerintah daerah Bengkulu Selatan akan menutup keberadaan Alfamart dan Indomart. Kenapa? Yang pertama, sepengetahuan saya, mungkin pengetahuan saya belum sampai ke yang lebih luas lagi, bahwasanya izin operasional Indomart, baik itu nomor induk berusaha Indomart dan Alfamart, itu secara administrasi perizinan itu sudah lengkap dan itu berlaku secara nasional di Indonesia. Untuk urusan izin di level pemerintah daerah, itu Alfamart dan Indomart hanya mengurus izin reklame atau izin baliho atau juga bahasa billboard. Hanya izin itu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Selebihnya perizinan itu melekat di perizinan yang memang sudah terpusat dan diturunkan di
seluruh gerai Indomart dan Alfamart se-Indonesia maksud kami. Artinya, apakah nanti dengan dalih tidak diperpanjang izin reklame keberadaan dan Alfamart di Kabupaten Bengkulu Selatan akan tutup total? Saya meragukan itu. Bukan tidak percaya ya. Saya meragukan bahwasanya pemerintah daerah Bengkulu Selatan akan menutup Indomart dan Alfamart. Karena itu tadi, izin Indomart dan Alfamart itu secara regulasinya tidak mutlak dikeluarkan oleh Pemda Bengkulu Selatan. Pemda Bengkulu Selatan hanya diberi ruang untuk memberikan izin reklame saja. Memang betul keberadaan Alfamart dan Indomart belum memberikan begitu besar bagi pendapatan asli daerah. Begitu juga belum berkontribusi besar terhadap CSR di Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun, jika memang Pemda akan mencabut izin reklamenya, ya sudah. Paling yang dicabut nanti ya sekedar reklamenya. Jadi papan-papan merek, pelang merek, tulisan Indomart, Alfamart itu aja yang ditutup. Kalau operasionalnya ya mungkin tidak bisa. Meragukan saya akan ditutup Indomart ini, bukan saya tidak percaya, tapi saya ragu akan ditutup. Artinya bisa saja nanti Indomart tetap berjalan, cuman sementara nanti tulisan merek Indomart di billboard, di palang-palang itu ditutup dulu sementara. Atau nanti kalaupun memang dipaksakan, ya sudah ditutup aja secara permanen kan, anggap aja warung seperti warung biasa. Seperti warung biasa yang tidak ada tulisan Indomart, Alfamart, tapi mereka bisa beroperasi. Tapi bisa jadi misalnya nanti harapan kita dan semangat saya sejalan juga dengan Pak Bupati Bengkulu Selatan. Misalkan nanti seluruh gerai Alfamart dan Indomart di Bengkulu Selatan diganti dengan tulisan kios sekundang ya. Bisa juga semuanya nanti diganti dengan tulisan kios sekundang. Cuman manajemen dan perizinan memakai Indomart bisa nggak ya kira-kira? Ini hanya obrolan-obrolan di sini saja. Saya rasa saya secara pribadi belum meyakinkan bahwasannya Alfamart dan Indomart di Kabupaten Bengkulu Selatan ini akan ditutup. Itu karena izin Indomart, Alfamart tidak mutlak dikeluarkan oleh Pemda Bengkulu Selatan. Yang kedua, alasan lainnya ya kita lihat 20 gerai Indomart, Alfamart ini siapa-siapa orang-orang di belakangnya. Apakah pemerintah daerah siap dalam tanda kutip untuk berperang dengan orang-orang yang ada di belakang Indomart dan Alfamart? Belum kita lihat dalam skala besar ya. Dalam skala besar mungkin ya Alfamart, Indomart ini dikuasai konglomerat besar juga. Nah, tapi kita lihat juga yang terlibat dalam Indomart dan Alfamart di Bengkulu Selatan ini banyak juga orang-orang Bengkulu Selatan ya. Baik itu yang punya ruko Indomart, Alfamart itu siapa? Kita lihat ya. Banyak juga orang-orang Grot Bengkulu Selatan yang punya Indomart dan Alfamart ini. Saya berkeyakinan pemerintah daerah belum mau bergesekan dengan konglomerat lokal di Kabupaten Bengkulu Selatan. Siapa saja pemiliknya? Ya mungkin kawan-kawan sahabat itu khususnya warga Bengkulu Selatan tahu siapa orang-orang yang ada, orang-orang Grot yang ada di Bengkulu Selatan, pemilik ruko maupun gerai Indomart dan Alfamart. Jadi sekali lagi saya secara pribadi mendukung wacana Pak Bupati Bengkulu Selatan untuk tidak memperpanjang izin Indomart dan Alfamart ini jika memang, sekali lagi jika memang semangatnya itu untuk mengembangkan warung-warung rakyat yang kecil,
untuk mengembangkan pelaku UMKM, dan juga untuk memajukan perekonomian masyarakat Bengkulu Selatan. Namun misalkan nanti keberadaan Alfamart dan Indomart ini memang benar-benar sampai ditutup secara total dan angkat kaki dari Kabupaten Bengkulu Selatan, saya dan kawan-kawan yang lain juga berharap keberadaan karyawan-karyawan Indomart, Alfamart juga bisa dipikirkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun sekali lagi, saya jika dipresentasikan 90% ragu Indomart dan Alfamart di Kabupaten Bengkulu Selatan akan ditutup. Selebihnya 10% bisa saja dan berpeluang Indomart dan Alfamart di Kabupaten Bengkulu Selatan akan tutup. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kalau menurut pemirsa, kawan-kawan sahabat sekalian, apakah yakin Indomart dan Alfamart di Kabupaten Bengkulu akan ditutup? Silakan kawan-kawan tulis di komentar. Kita polling ya, yakin atau tidak. Kalau saya bukannya tidak yakin, cuman meragukan. Demikianlah kawan-kawan sahabat YouTube, pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kenikmatan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.